Menjadi layak di hadapan Tuhan. Refleksi pagi 603. Gambaran apa yang dipakai Tuhan untuk melukiskan kebobrokan moral bangsa Israel akibat penyembahan berhala? Hosea 7 ayat 8 dan 9 menjelaskannya. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, bangsa Israel diibaratkan sebagai roti yang gosong sebelah dan mentah sebelah, sehingga tidak layak dimakan lagi dan layak dibuang. Dosa bangsa Israel begitu besar di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak mau bertobat dan tidak peduli Tuhan lagi. Kejatuhan Israel sangat parah. Saudara-saudara, bagaimanakah kita sebagai umat percaya di Indonesia di mata Tuhan? Apakah kita juga ibarat roti yang tidak layak makan dan patut dibuang Tuhan? Apakah kita layak di hadapannya? Karena dosa, tidak ada manusia yang layak lagi di hadapannya. Oleh sebab itulah, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi manusia sebagai jalan penebusan dosa. Hanya melalui iman percaya pada penebusan Yesus Kristuslah kita bisa layak di hadapannya. Tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, wahai umat percaya di Indonesia, yakinilah imanmu dan tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah tegar untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Selalu mencari pertolongan Tuhan. Refleksi pagi 604. Apa yang dilakukan oleh umat Israel akibat kecongkakan hati mereka? Mari lihat Hosea 7 ayat 10 dan 11. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik pada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Saudara-saudara, dalam kecongkakan hati, bangsa Israel tidak mau bertobat dan tidak mencari pertolongan Tuhan. Dalam menghadapi permasalahan besar, mereka malah mencari pertolongan dari kekuatan senjata Mesir dan Asyur. Dalam ketololan, bangsa Israel tidak mau lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, gambaran merpati tolol bagi bangsa Israel dulu bisa saja menjadi gambaran umat percaya di Indonesia masa kini bila umat percaya berhati congkak dan mencari pertolongan dari yang bukan Tuhan. Bila kita sadar dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, mengapa kita tidak mengandalkan Dia dan selalu mencari pertolongannya? Bukankah itu suatu ketololan kalau kita justru mengandalkan kekuatan kita, hikmat kita, ataupun harta kita dalam menghadapi permasalahan? Marilah kita bersikap bijak dengan selalu rendah hati dan mencari pertolongan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita pasti mampu menghadapi segala tantangan.
Menjadi umat yang tetap setia. Refleksi pagi 605. Apa yang akan dilakukan Allah kepada bangsa Israel di Hosea 7 ayat 12 dan 13 karena mereka tidak mencari pertolongan Tuhan dan malah mencari pertolongan Mesir dan Asyur? Ini dia. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Saudara-saudara, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah telah meninggalkan Tuhan Allahnya dan tidak lagi mencari pertolongan Tuhan. Mereka telah ingkar janji. Saudara-saudara, perbuatan bangsa Israel memang memalukan dan mendatangkan murka Allah karena walaupun mereka telah ditebus, mereka telah mengingkari perjanjian dengan Allah untuk tetap setia dan taat kepadanya saja. Mereka telah memberontak terhadap Allah. Seperti halnya Allah memilih umat Israel di masa lalu, Tuhan Allah juga telah memilih gerejanya di Indonesia untuk menjadi saksi Kristus. Apakah kesaksian gereja memalukan atau membanggakan? Apakah Allah akan murka atau bergembira bila Allah menilik gerejanya? Apakah umat Tuhan selalu mencari pertolongan Tuhan atau justru berselingkuh dengan yang bukan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan? Marilah kita menilik diri kita dan bertobat cepat. Menghindari sikap sok rohani. Refleksi pagi 606. Apa bentuk ketidaktulusan bangsa Israel serta kejahatan hati mereka yang terungkap di Hosea 7 ayat 14 dan 15? Ini dia. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Saudara-saudara, bangsa Israel berdoa dan mengaku beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka penuh kepura-puraan dan kemunafikan. Walaupun Tuhan sudah mengaruniakan banyak hal kepada mereka, bangsa Israel tetap tidak tahu bersyukur dan malahan memberontak terhadap Tuhan. Saudara-saudara, sikap sok rohani dari umat Israel yang seolah-olah mencari Tuhan adalah sikap yang palsu, karena hati mereka sebenarnya tidaklah takut akan Tuhan. Sikap sok rohani seperti itu sebenarnya hanyalah kamuflase dari hati yang memberontak terhadap Allah. Bila kita melihat kondisi umat Kristen masa kini di Indonesia, apakah sikap sok rohani di masa lalu itu masih ada? Kalau umat Tuhan hanya mementingkan penampilan luar, status sosial, jabatan, dan kekayaan semata, padahal ingin tetap kelihatan rohani, maka umat Tuhan telah terjerumus pada sikap sok rohani. Ini adalah sikap yang harus dihindari. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan di Indonesia, kita mawas diri dan makin berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan.
tetap setia dan tidak berbalik ke yang lain. Refleksi pagi 607. Bagaimana respons bangsa Israel terhadap panggilan pertobatan dari Allah? Ini ungkapan Nabi Hosea di Hosea 7 ayat 16. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Saudara-saudara, atas teguran Tuhan, bukannya Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah, tetapi mereka justru menyembah yang bukan Tuhan. Tindakan mereka ini seperti anak panah dari busur cacat yang melenceng menjauhi sasaran. Mereka bukannya mau mendengar nasihat para nabi, mereka justru berlaku kasar. Oleh sebab itulah, bangsa Israel pasti dihukum Tuhan dan menjadi olok-olok bangsa-bangsa. Saudara-saudara, karena kasih-Nya, Allah senantiasa memperhatikan umat-Nya melalui bimbingan firman-Nya. Dengan mendengar dan menaati firman-Nya, serta tetap hidup di dalam Tuhan, orang percaya pasti akan memiliki kehidupan yang berbahagia. Hanya saja, ada saja orang yang telah mengaku percaya, tetapi karena berbagai sebab malah kemudian meninggalkan Tuhan dan menyembah yang bukan Tuhan. Teguran Tuhan dianggap sepi, bahkan dilecehkan. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan di Indonesia, marilah kita memperkuat pembinaan dan pengembalaan di gereja, supaya lebih banyak lagi orang percaya yang mempunyai dasar iman yang kokoh di dalam Tuhan, sehingga umat percaya tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan Allahnya.